Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru ala taufiqihi wa amtinanih. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Kita melanjutkan di kitab Fawaid pada bab yang ke-19 di antara metode penjelasan Al-Quran. Di pertemuan sebelumnya kita masuk pada penjelasan tentang hidayah dan dhalalah. Hidayah dan kesesatan. Di catatannya hidayah yaitu petunjuk Allah Subhanahu wa taala, sebab terbuka pintu hidayah itu adalah hati yang sehat, yaitu hati yang beriman kepada Allah, hati yang bertauhid, dan perbuatan fisik, yaitu yang menjalankan Al-Quran, sunnah Rasulullah SAW, seperti contoh para ulama salafus salih. Inilah orang yang baik. Berarti ini yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang menentukan terbaik. Berarti standar baik Allah dan Rasulnya yang menentukan. Hati yang sehat itu seperti apa? Perbuatan yang baik itu seperti apa? Sehingga inilah yang menjadi pintu hidayah. Lawannya kesesatan, sebab berada dalam kesesatan berarti hatinya rusak, kufur, syirik, hawa nafsu, perbuatan fisiknya rusak, bid'ah, dosa besar. Inilah yang namanya buruk, ini yang dibenci oleh Allah. Berarti yang menentukan ini buruk itu ada ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Berarti lawannya adalah ghairil maghdubi alaihim walad dhalin. Berarti ini antara hidayah dan kesesatan. Hingga kesimpulannya, seberapa besar kita mencari hidayah, berarti itulah yang Allah berikan kepada kita. Seberapa besar penyelewengan, keburukan, berpaling dari Al-Quran dan hadis, maka itulah tingkat kesesatan yang akan diperolehnya. Nah, kita akan lanjutkan di sini mempertajam yang ini. Makanya kita ulang ya. Mempertajam ini semuanya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menjelaskan tentang korelasi antara takwa, ketakwaan dengan hidayah. Mempertajam pembahasan sebelumnya. Apa keterkaitan antara ketakwaan dengan hidayah? Tafadhal dibaca penjelasan beliau rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Baik, bismillah. Qala musannif rahimahumullahu ta'ala. B. Antara takwa dan hidayah. Semakin meningkat ketakwaan seseorang kepada Rabb-nya, semakin meningkat pula hidayah yang diperolehnya. Sebaliknya, sebesar kegagalan seorang hamba dalam merajut ketakwaan dirinya, maka sebesar itu pula kegagalannya dalam menggapai hidayah. Dengan kata lain, setiap kali ia menambah kualitas takwanya, maka bertambah pula hidayahnya. Dan setiap kali ia mendapatkan hidayah, berarti kualitas ketakwaannya telah meningkat. Nah, ini kembali kepada standar menentukan ini ketakwaan dari siapa? Yang menentukan bahwa ini adalah ketakwaan. Siapa? Allah dan Rasulnya. Kok bisa sederhana kita memahami?
Hidayah itu siapa yang memberi? Allah. Jalan mendapatkan hidayah, pintu hidayah itu terbuka. Berarti siapa yang membukanya? Allah. Nah, disinilah kita memahami bahwa ketakwaan itu Allah pula yang menentukan. Kalau ketakwaan itu ditentukan oleh manusia, hawa nafsunya, ya berarti hidayah datangnya bukan dari Allah. Faham tidak? Jadi ketika hidayah itu Allah yang memberikan, maka Allah pula yang menjelaskan kepada kita cara mendapatkan hidayah. Ya. Sebagaimana perusahaan menetapkan jabatan-jabatan dengan tunjangan fasilitas bonus, maka perusahaan pun akan memberitahukan bagaimana caranya karyawan bisa mencapai itu. Faham? Nah, di sini letak simpang siur mereka yang mengatakan bahwa bid'ah itu ada yang baik gitu ya. Syirik itu adalah ketaatan yang mulia gitu. Jadi ini nggak nyambung sama sekali. Ini yang pertama, bahwa menentukan ketakwaan itu adalah zat yang memberikan hidayah. Ya, sekali lagi yang menentukan ketakwaan itu adalah zat yang menurunkan hidayah. Kemudian yang berikutnya, ini menunjukkan prinsip atau kaidah al-jaza'u min jinsil amal. Balasan itu akan sesuai dengan apa? Perbuatan dia. Seberapa besar ketakwaan, maka itulah tingkat hidayah yang dia peroleh. Berarti semakin tinggi ketakwaan dia, berarti semakin besar hidayahnya. Nah, dari sini kita bisa memahami kenapa Rasulullah SAW mengatakan khairul quruni qarni. Sebaik-baik masa adalah masa saya. Karena ketakwaan mereka itu adalah ketakwaan yang terbaik. Sehingga mereka menjadi generasi yang paling mulia. Kemudian tsummal ladzina yalunahu, kemudian setelahnya. Kenapa? Karena mereka terbaik setelah generasi itu. Begitulah seterusnya dan berikutnya adalah generasi yang banyak dipenuhi dengan fitnah cobaan. Sehingga di generasi itu pun kembali kepada prinsip yang sama. Bahwa hidayah Allah akan berjalan sejajar dengan apa? Ketakwaan kita. Sejajar dengan ketakwaan yang kita lakukan. Berarti lawannya juga sama. Semakin meredup ketakwaan seseorang, berarti meredup pula tingkat hidayahnya dia. Berarti semakin jauh dari nilai takwa, berarti dia akan semakin jauh dari hidayah. Nah, disitulah antara takwa dan hidayah dan kesesatan dengan kemaksiatannya dia. Ya, fadhal lanjutkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'fu an katsir. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin yahdi bihillah man ittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur bi'idznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim." Sungguh Rasul kami telah datang kepadamu, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kamu sembunyikan, dan banyak pula yang dibiarkannya. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, dan kitab yang menjelaskan. Dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita
kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkan ke jalan yang lurus. Quran surah Al-Maidah ayat 15 sampai dengan 16. Coba lihat di sini ada kata kuncinya di sini. Di ayat ini. Yang pertama, Rasul yubayyin. Ya. Saya buatkan oret-oretannya di sini. Di ayat surat apa ini? Al-Maidah. Di surat Al-Maidah ayat 15 dan 16. Ada kata kuncinya di sini. Yang pertama adalah Rasulullah menjelaskan. Oke? Ya. Menjelaskan apa? Menjelaskan wahyu. Kan gitu kan? Wahyu itu ada berapa? 2. Wahyu yang istilah para ulama usul langsung dan wahyu yang bersifat tidak langsung. Saya pakai istilah para ulama usul fikih. Langsung itu maksudnya apa? Wahyu yang langsung. Apa? Al-Quran. Wahyu yang nggak langsung berarti apa? Sunnah, Masya Allah. Barakallahu. Rasulullah SAW menjelaskan ini. Kemudian yang kedua, Allah mengatakan di sini, Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang apa? Telah datang cahaya. Oke. Paham? Kemudian yang ketiga, yahdi bihillahu, hidayah. Memberi hidayah. Memberi hidayah dengannya. Nih. Oke. Yang keempat, wa yahdihim ila siratim mustaqim. Berarti dia hidayah di jalan apa? Lurus. Coba gabungin 3 komponen ini. 4 ini. Bisa gabungin ya? Siapa yang bisa gabungin? Coba Anda berpikir kritis sedikit. Bisa digabungin 4 ini? Rasul menjelaskan apa? Wahyu. Berarti wahyu ini menjadi apa? Cahaya. Oke? Nah, cahaya ini akan memberikan apa? Hidayah. Nah, siapa yang mempelajari dan mengamalkannya, berarti dia akan berada di jalan yang nyambung nggak? Berarti dari sini pengamalan seseorang terhadap Al-Quran akan berjalan selaras dengan apa? Hidayahnya dia. Kan? Berarti di sini bunyinya amal soleh, kita ringkas saja. Dia akan berjalan selaras dengan apa? Dengan apa? Hidayah. Dan hidayah ini berarti apa? Cahaya. Kan gitu kan? Paham dari ayat ini? Paham tidak? Lawannya, apa lawan dari ini? Lawan dari ini apa? Berpaling. Berpaling dari wahyu.
Berarti sama dengan apa? Di sini kan disebutkan wa yukhrijuhum minadh-dhulumat, kegelapan. Kegelapannya ada berapa? Banyak. Kegelapan. Berarti kegelapan inilah yang namanya apa? Sesat. Hanya dijadikan dalil seperti ini. Paham rumusnya ini? Ya. Baik, dilanjutkan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Allahu yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib. Allah memilih orang yang Dia kehendaki kepada agama tauhid dan memberi petunjuk kepada agamanya bagi orang yang kembali kepadanya. Quran surah Asy-Syu'ara ayat 13. Artinya siapa yang berhak memberi hidayah? Allah. Allah yang berhak memberikan hidayah. Berarti pula Allah pula yang akan memberitahukan jalan menuju hidayah. Jadi jangan coba-coba manusia itu merasa dirinya lah yang hebat dengan mengatakan bahwa inilah yang baik gitu ya. Sehingga dia akhirnya menjadi budak dari hawa nafsunya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Coba kamu lihat manusia yang menjadikan ilah sesembahan dia. Tuhannya dia siapa? Nah, itu kan keluar dari konsep ini. Ilahahu hawa. Waman adall mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Adakah yang lebih sesat dari mereka yang mengikuti hawa nafsunya tanpa hidayah dari Allah? Berarti orang syirik, bid'ah, hawa nafsu, semua ini adalah mereka yang ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah, mengikuti hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah. Baik, fadal. Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, sayadzakkaru may yakhsha. Orang yang takut kepada Allah akan mendapat pelajaran. Quran surah Al-A'la ayat ke-10. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat yahdihim rabbuhum biimanihim. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan niscaya diberi petunjuk oleh Rabb karena keimanannya. Quran surah Yunus ayat 9. Jadi kok bisa ya orang bilang ada ilmu namanya ilmu laduni? Ya. Kok bisa? Yahdihim biimanihim. Allah memberi hidayah kepada mereka sabab, dengan sebab apa? Imannya. Karena imannya. Nah, kok laduni itu bisa dikatakan sebagai ilmu hidayah, karomah? Nggak nyambung sama sekali. Ya. Bilang aja kalau nggak mau belajar gitu loh. Ya kan, bilang aja Anda nggak mau belajar, ya, tapi dia bermimpi untuk menjadi orang yang mendapat hidayah. Ya silahkan Anda bermimpi sampai mati kalau nggak taubat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, fadhal. Dari beberapa ayat ini dapat dipahami bahwa mula-mula Allah memberikan hidayah iman kepada orang-orang tersebut. Setelah beriman, diberikanlah kepada mereka hidayah untuk meningkatkan keimanan tersebut. Lalu
hidayah demi hidayah pun akan dianugerahkan kepada mereka. Berarti sama dengan hadis qudsi, khalaqtu ibadi hunafa. Saya ciptakan hambaku ini, kata Allah, dalam kondisi apa? Hanif, suci, tauhid. Sama pula dengan hadis Abu Hurairah, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak terlahir dalam kondisi fitrah, yaitu tauhid. Jadi setiap orang dimanapun dia berada, lahir ke muka bumi ini jadi orang beriman. Sehingga ketika dia dewasa, tak perlu dia mengucapkan 2 kalimat syahadat karena dia sudah beriman. Fa'abawah, orang tuanya lah yang menjadikan dia ini Kristen, Yahudi, Hindu, Buddha. Ya, jadi setiap orang terlahir dengan hidayah. Terlahir dengan hidayah dari Allah. Berarti iman dan tauhid ini sebetulnya diterima oleh fitrah manusia. Ya kan? Setiap orang kalau diajarkan iman, tauhid, Quran, hadis, pasti dia akan terima. Kalau ada penolakan, sebetulnya yang nolak siapa? Lanjutkan hadis yang tadi. Saya ciptakan hambaku dalam kondisi hanif. Fajtalat humus syayatin. Setan-setan yang ngotorin. Jadi yang nolak sebetulnya itu siapa? Setan yang ada pada dirinya. Ketika setan menguasai dia, maka dia pun menjadi golongan minal jinnati wan nas. Dari golongan jin dan manusia juga akhirnya setan itu. Nah, kalau manusia menjaga fitrahnya, dijaga fitrahnya, hidayahnya, maka kemuliaan dia peroleh terus. Karena hidayah itu akan melahirkan anaknya, yaitu apa? Kemudahan bagi dia untuk berbuat. Ketika dia berbuat, maka akan lahir hidayah yang kedua. Paham tidak? Paham atau belum? Dia terlahir dengan hidayah. Lalu hidayah ini ketika Allah bukakan dia lahir dengan hidayah. Berarti hidayah yang ini melahirkan apa? Mudah bagi dia untuk berbuat baik. Lalu dia berjalan dengan fitrahnya ini. Dia akan berbuat baik. Ketika dia berbuat baik, maka akan lahir apa? Hidayah yang kedua. Begitu seterusnya. Sehingga hidayah dia itu semakin apa? Tambah membesar, tambah membesar, tambah membesar, tambah membesar. Paham jemaah? Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam, idza faquhum. Di masa jahiliyah dulu, mereka itu memiliki akhlak mulia. Lihat, ketika mereka masuk Islam, tambah mulia dia. Paham? Ketika masuk Islam, tambah mulia dia. Tambah belajar, faquhu al-fiqh, al-faham. Fikih itu faham artinya. Semakin dia faham, semakin belajar, berarti semakin nambah hidayahnya. Semakin belajar, semakin nambah hidayah. Begitulah terus. Jadi, saudaraku sekalian, jadi semakin kita duduk di majelis taklim, berarti semakin apa? Nambah hidayahnya. Semakin kita rajin sholat, yang laki ke masjid, berarti semakin apa? Nambah muncul hidayah yang baru, hidayah yang baru, hidayah yang baru, hidayah yang baru. Begitulah. Jadi kalau berhenti, berarti hidayahnya
stop, mandek, sudah. Tapi kalau dia menjauh, berarti hidayahnya pun tambah jauh, tambah jauh, tambah jauh. Ya. Tapi Allah nggak mendolimi seseorang. Amal soleh yang dia lakukan dulu, ya ada kan? Ya tetap ada. Tapi yang baru ini dia tambah jauh, tambah jauh, tambah jauh, tambah jauh. Nah disitulah fa'amma man thaqulat wa amma man khaffat. Nah akhirnya yang menang yang mana? Tapi ada amalan yang bisa menjadikan yang dia lakukan semua ini jadi hangus, syirik. Kalau syirik, ya bubar semua kamu semuanya. Tapi kalau dia jauh dalam bentuk maksiat, dosa besar, dosa besar, dosa besar, maka fa'amma man thaqulat atau fa'amma man khaffat. Berat atau ringan. Serem juga kan. Makanya kata si Bawai, ahli nahu, susunan kata dalam bahasa Arab, kata asyaitan dinukil oleh Imam Ibnu Katsir di tafsirnya. Syaitan itu berasal dari akar kata huruf shin ta nun. Kata syaitan itu asli hurufnya adalah shin ta nun. Rangkaian huruf shin ta nun itu memiliki makna jauh. Rangkaian huruf, ya bahasa Arab itu bicara huruf. Rangkaian huruf shin, ta, nun kalau dirangkai itu artinya jauh. Berarti syaitan itu sosok yang jauh. A'udzubillah. Setan lu. Kita kalau lagi ngamuk ya. Astagfirullahaladzim. Baik, lanjutkan. Makna yang sama juga ditunjukkan oleh firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa yazidullahu alladhina ihtadaw huda." Dan Allah akan menambah petunjuk kepada mereka yang telah mendapat petunjuk. Tuh, jelas kan? Allah akan menambah petunjuk bagi mereka yang apa? Yang menambah hidayahnya. Semakin ditambah, ya tambah, nambah. Makanya Rasulullah SAW bilang apa? Jalan kaki ke masjid itu setiap langkahnya ngapain? Angkat. Ya. Berarti kalau derajatnya naik, dosanya semakin naik, berarti semakin bersih dirinya. Kotorannya turun, naik, kotoran turun. Itulah. Sedekah. Ya, semakin orang bersedekah, berarti semakin apa? Semakin naik. Semakin baik. Berarti jauh dari keburukan. Begitulah semua ketaatan, salat. Ya, semakin bercahaya. Berarti titik kegelapan pada dirinya semakin apa? Menghilang. Semakin menghilang kegelapannya. Begitulah seterusnya. Akhirnya Allah bilang apa? Ulaika hum khairul. Inilah makhluk yang paling mulia. Baik, lanjutkan. Begitu pula firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana." Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan. Quran surah Al-Anfal ayat 29. Di antara makna kata furqan di dalam ayat itu adalah cahaya yang diberikan kepada manusia, sehingga mereka bisa membedakan antara yang hak dan yang batil.
atau bisa juga berarti pertolongan dan kemenangan yang mereka peroleh dalam menegakkan yang hak dan menghancurkan yang batil. Jadi, kata Furqan di dalam ayat itu bisa ditafsirkan dengan kedua makna tersebut. Jadi kalau kita tarik tadi itu, ketakwaan, amal soleh, ya kan? Takwaan berarti ini melahirkan apa? Apa? Furqan, ya kan? Nah, Furqan ini apa itu? Cahaya. Cahaya itu apa? Memahami kebenaran, memahami yang benar. Yang benar itu apa? Wahyu, kan gitu kan? Nah, saat itu akan lahir pada dirinya apa? Pertolongan. Jadi, kapan pertolongan Allah itu datang? Nah, coba kita balik pertanyaannya, kapan pertolongan itu datang? Kapan pertolongan itu? Hah? Jadi balik lagi ke atas. Paham? Dibalik lagi ke atas. Makanya bunyi ayatnya apa di Al-Baqarah? Wasta'inu bis sabri. Minta tolonglah kamu dengan cara apa? Dengan sebab apa? Huruf ba. Dengan sebab apa? Pertolongan itu turun. Sabar dan makanya Imam Ibnu bicara sabar habis ini. Habis ini beliau bicara sabar dan syukur. Jadi pertolongan itu turun dengan ini. Bisabri was-salah. Wa innaha lakabira, itu berat loh. Ya iya, pertolongan Allah kok. Jadi seberapa besar sabar dan syukur kita. Sholat kan ibaratnya syukur kan. Seberapa besar sabar dan syukur kita, berarti itulah tingkat apa? Pertolongannya. Jadi kalau sabar berarti apa? Ujiannya tambah gede. Nah disitulah pertolongannya semakin, hidayahnya tambah besar. Nah kita ujiannya ujian anak TK. Pengen dapat ijazah S1. Ya gimana? Ujian gambar kok pengen ujian dapat ijazah S1. Gimana kita? Amalnya dikit pengen dapat karomah. Karomah itu tetanggamu apa? Fadal dilanjutkan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Inna fi dzalika laayatan likulli 'abdin munib. Sungguh pada yang demikian itu benar-benar terhadap tanda kekuasaan Allah bagi setiap hamba yang kembali kepadanya. Inabah. Inabah. Inabah itu apa? Inabah itu ketakwaan, ibadah. Ya, ibadah. Terus sebagaimana dalam firman-Nya, Inna fi dzalika laayatin likulli sabbarin syakur. Enggak dikasih minum. Nih, kasih minum deh. Kasihan. Anak minum juga daripada kecedak kayak dia nanti. Bismillah. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi setiap orang yang sangat sabar dan banyak bersyukur. Nah, ya kan? Sabar, syukur,
Inilah tanda kebesaran Allah, hidayahnya, pertolongannya. Siapa? Ya, sabar, syukur. Terus. Dalam ayat-ayat di atas, Allah memberitahukan bahwa yang dapat mengambil manfaat dari tanda-tanda kebesarannya hanyalah orang-orang yang bersabar dan bersyukur. Sementara di dalam ayat yang lain Allah menyebutkan bahwa yang dapat mengambil manfaat dari ayat-ayat tentang keimanan hanyalah orang-orang yang bertakwa dan takut kepada Allah, serta orang-orang yang senantiasa berbuat dan selalu berupaya mengikuti segala yang diridhoinya, sebagaimana firman-Nya, Toha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu Muhammad agar engkau menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Quran Surah Toha ayat 1-3. Dan firman-Nya mengenai hari kiamat, Innama anta munziru may yakhshaha. Engkau Muhammad hanyalah pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepadanya hari kiamat. Quran Surah An-Nazi'at ayat 45. Jadi yang ingin disampaikan dari penjelasan ini apa? Peringatan akan azab. Berita yang Allah sampaikan di Al-Quran tentang keagungan dan kebesarannya. Kemudian perintah dan larangan. Semua ini akan bisa diambil oleh siapa? Oleh mereka yang punya iman, tauhid. Siapa mereka? Yang mau inabah, yang mau mengerjakan taat. Siapa yang inabah? Yaitu orang yang sabar. Tangguh, sabar itu tangguh. Ya, tangguh. Kalau perintah, dia akan tangguh dikerjakan. Kalau itu larangan, dia tangguh kuat untuk meninggalkan. Kalau itu musibah, dia tangguh, dia tidak akan mengeluh. Kalau syukur, dia akan kerjakan semua itu. Inilah iman, sabar dan syukur. Tangguh, syukur, dia akan kerjakan. Ya. Semua ini akan bermanfaat bagi orang-orang ini. Sehingga pertanyaannya, seberapa besar kesabaran dan syukur kita? Berarti disitulah tingkat penerimaan hidayah. Jadi kalau syukurnya kerupuk kampung, ya murah, sudah segitu doang. Kerpes-kerpes, umurnya nggak ada, vitamin nggak ada, kolesterol yang ya minyak. Tapi dia jadi rame-ramean di masyarakat. Ini yang rame ini. Ya kan? Ini yang rame ini. Kerupuk, temennya sambel. Yang satu rame, yang ini sacet-sacet mulutnya. Wah, yang satu kruk, yang ini sacet-sacet. Itulah kehidupan. Tapi dua-duanya nggak ada artinya. Subhanallah. Hanya disebut mental kerupuk. Nggak ada yang tangguh. Kerupuk terus minta vitamin tinggi. Ya. Nggak ada. Inilah yang ingin disampaikan bahwa semua ini akan bermanfaat. Pertolongan, hidayah, karunia bagi mereka ini. Seberapa besar karunia Allah, seberapa besar pertolongan Allah, di tingkat sabar dan syukur kamu. Terus, adapun orang yang tidak mengimani adanya hari kiamat, tidak mengharapkan dan tidak takut kepadanya,
maka tanda-tanda kebesaran dan kekuasaan Allah yang terlihat oleh mata tidak akan memberikan manfaat baginya. Anda mau bicarain mereka orang tentang surga dan neraka. Jawaban orang kayak gini apa? Ustadz kok kerjanya nakut-nakutin. Nanti ceritain tentang neraka. Ustadz kok kerjanya nakut-nakutin. Ustadz itu motivasi dong. Oke, saya ceritain tentang surga. Kalau diceritain surga ngapain? Nyengir. Iya, keren juga ya. Keropok sudah rame tok dia. Tapi kalau diceritain neraka, satset. Gak ada manfaat. Anda ceritain yang haram, sulit banget orang hidup. Suruh belajar ngaji, mending saya belajar Injil, nggak repot. Nggak ada yang ngomong gitu. Terus gimana? Suruh sholat, berat. Suruh sedekah, cari duit, sulit suruh ngeluarin. Jadi Anda bicarakan tentang kebenaran di depan orang-orang sini, orang-orang kayak gini. Dia tidak akan bisa mengambil manfaat sedikit pun. Subhanallah ya. Terus kita dengarkan azan dulu.
Ya, fadal, dilanjutkan. Oleh karena itu, di dalam surah Hud setelah menyebutkan hukuman umat terdahulu yang mendustakan para rasul Allah serta kehinaan yang mereka peroleh dunia, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi dzalika laayatan liman khafa 'adzabal akhirah." Sesungguhnya pada yang demikian itu pasti terdapat pelajaran bagi orang-orang yang takut kepada azab akhirat. Quran Surah Hud ayat 103. Pada ayat ini, Allah Azza wa Jalla memberitahukan bahwa hukuman bagi orang-orang yang mendustakan para rasul itu akan menjadi pelajaran oleh orang yang takut kepada azab akhirat. Sedangkan orang yang tidak mengimani hari akhir dan tidak takut terhadap azabnya, niscaya pemberitahuannya tersebut tidak akan menjadi pelajaran dan peringatan baginya. Bahkan apabila mendengar tentang itu, dia akan berkata, kebaikan dan keburukan, nikmat dan sengsara, bahagia dan celaka, semua itu akan selalu ada sepanjang masa. Bahkan tidak jarang ia menyangkut pautkan hal itu dengan faktor astronomis dan mental manusia semata. Paham Anda maksud penjelasannya? Hah? Gak paham. Beliau ingin mengatakan bahwa kisah-kisah yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang kaum-kaum yang diazab. Ini kaum ini diazab, kelompok ini diazab, daerah ini diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kisah ini kalau diceritakan akan bermanfaat bagi orang-orang yang iman sama Allah. Bahkan keimanan dia akan semakin bertambah. Dia menangis, dia tobat kepada Allah atas kesalahan dosa yang dia lakukan. Kemudian dia akan melakukan ketaatan, dia akan sabar menjadi orang yang tangguh dan bersyukur terus kepada Allah, berlomba-lomba dalam melakukan ketaatan, manfaat buat dia. Tapi bagi mereka yang jauh dari hidayah, jauh dia dari hidayah, dia akan mengatakan yang terjadi pada negeri itu, yang terjadi pada kota itu hanya faktor astronomis aja. Paham? Ini hanya sekedar fenomena alam. Ini hanya karena faktor alam. Oh, gempa bumi ini udahlah, jangan lebay kalian berkomentar. Nah, gitu kan bahasa mereka. Jangan bicara tentang agama lah di sini. Jangan bicara tentang campur tangan Tuhan. Ini hanya faktor alami, pergeseran ini dan pergeseran itu. Ini posisi begini, posisi angin dan sebagainya. Ini faktor astronomi aja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Jadi komentar mereka seperti itu memberikan gambaran bahwa memang hatinya ditutup oleh Allah dari hidayah. Kasihan orang-orang yang seperti ini. Maka kita mendoakan kepada mereka semoga Allah memberikan hidayah dan membukakan pintu hidayah di hatinya. Jadi dia tidak akan bisa memahami kebenaran, dia tidak memiliki furqan. Dia tidak akan bisa memiliki tidak akan bisa membedakan. Karena memang dia tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah, karena dia nggak tahu. Yang benar yang salah itu apa? Yang benar yang salah itu adalah seruan jiwanya yang disebut dengan al-hawa, hawa nafsunya dia. Ya. Nah, disinilah akan muncul perilakunya, tidak memiliki sifat haya. Malu itu tak ada pada jiwanya. Sudah. Dia melakukan pelanggaran apapun, itu kan pelanggaran bagi orang yang memiliki iman. Tapi bagi dia, lo aja yang ngeres.
Ada cewek kebuka kedua pahanya. Anda negor, yang salah siapa? Ente yang negor. Kamunya yang keras kok. Bagi dia apa? Ya enjoy bagi dia. Anda nggak ngeres. Mata lo aja jelalatan. Loh kok yang salah? Bingung. Anda mau jawab apa terus? Mau jawab apa? Bingung ente mau jawab. Ente yang pelongak-pelongak. Loh kok malah saya yang salah? Repot kan? Mas ini syirik loh. Ini menyekutukan Allah. Anda ini di kuburan. Minta-minta ke kuburan. Wah ini orang-orang yang nggak tahu cara menghormati wali. Bingung nanti. Kok menghormati wali? Ini bentuk kita menghormati wali. Ini orang-orang yang tidak tahu bagaimana caranya kita dan bingung Anda ngomong. Ilmu-ilmu itu dangkal mas, Ian mas. Ini orang-orang ilmunya sudah kelas tinggi. Kan repot mas. Cek pengen garuk-garuk kepala doang. Inilah mas. Bedanya antara mereka yang mengambil manfaat dari wahyu dengan mereka yang tidak bisa mengambil manfaat dari wahyu. Wallahu ta'ala alam. Sehingga kata kuncinya sederhana. Hidayah itu mahal. Hidayah itu mahal. Dan hidayah itu sesuai dengan apa? Usaha kita. Hidayah mahal dan sesuai dengan usaha kita. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Tapi ini ada yang bertanya tertulis dulu. Semoga Allah memberkahi dan meridhai Imam Ibnu Qayyim, Ustadz, keluarga, serta jamaah semua yang di sini. Amin. Allahumma amin. Apa hukumnya umrah bagi wanita yang belum menikah, berangkat tanpa mahram, dan ditemani oleh wanita yang thiqah dipercaya? Wanita yang dipercaya adalah istri dari pembimbing umrah. Anda jadi istri kedua kali ini. Dan guru taksir dari kedua orang tua si penanya. Ini masalah diperselisihkan oleh para ulama fikih. Ya, apa itu hukum haji dan umrah tanpa mahram? Ini para ulama fikih berbeda pendapat. Ya. Hukum haji dan umrah tanpa mahram. Tapi kalau safar bepergian tanpa mahram, semua para ulama sepakat bahwa itu tidak boleh. Semua ulama sepakat bahwa safar tanpa mahram tidak boleh, haram hukumnya. Tapi kalau haji dan umrah tanpa mahram, di sini para ulama berbeda pendapat. Wallahu alam, kita melihat yang rajih, yang pendapat yang kuat. Dan ini yang udah Bu, jangan ngomong Bu. Kita yang pendapat yang rajih, yang kuat, dan ini yang difatwakan sama Dewan Fatwa. Pendapatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Bahwa boleh perempuan haji dan umrah tanpa mahram. Dengan kriteria dan ketentuan. Syarat. Syaratnya apa? Belum pernah haji dan umrah. Belum pernah haji dan umrah sama sekali. Ya. Terus dia ditemani oleh grup travel rombongan yang bisa dia percaya. Yang kedua, tiga, ada tambahan lagi, dia tidak mampu membiayai mahram. Bisa jadi dia kaya, cuman bakhil aja. Ya kan? Jadi dia tidak mampu membiayai yang lain. Ya bisanya cuman berangkat sendiri. Lah saat itu boleh jemaah. Ya. Tapi kalau dia sudah pernah
Dan ini yang kedua, wassalam. Tidak bisa Anda berjamaah sendirian, tidak boleh. Ya. Apakah celaan kita kepada pelaku maksiat akan kita lakukan hal yang sama? Akan kita lakukan hal yang sama seperti yang dilakukan sebelum kita meninggal dunia? Tak faham. Apakah celaan kita kepada pelaku maksiat akan kita lakukan hal yang sama seperti yang ia lakukan sebelum kita? Nggak paham saya. Maksudnya apa? Yang nanya mana? Nggak paham saya mas. Bulet bahasamu mas. Apa maksudnya mas? Apakah kita Ketika kita mencela seseorang, pelaku maksiat. Oke. ya, apakah ada hukumnya, katanya nantinya kita akan melakukan hal itu sebelum kita meninggal dunia. Oh. Jadi kita mencela pelaku maksiat. Berarti sebelum kita wafat, nanti kita ini suka nyela-nyela orang gitu maksudnya? Enggak, perbuatannya Ustaz. Kita melakukan perbuatannya seperti Dicela apa mencela? mencela Ustaz. Ya iya, kebiasaan nyela nanti mau mati mencela juga kan? Dicela. Enggak juga kok. Bukan celaannya, perbuatannya Ustaz. Perbuatan kita dicela orang. Kita melakukan perbuatan yang dicela itu. Ya, misalnya dia Ya. Hukum karma gitu kan istilahnya. Tidak ada di dalam Islam yang namanya hukum karma. Ya. Kita akan mendapatkan pahala atau dosa seperti apa yang kita perbuat. Itu sudah. Ya, Allah tidak akan mendolimi kita. Tidak akan mengurangi pahala. Tidak akan membebani dosa orang lain kepada diri kita. Tidak. Ya. Yang kedua, mencela ini dosa besar terlepas dari itu. Dan ini pun sudah cukup sebuah celaan ya. Bihasbi imri'in minasyar an yahkira akhahul muslim. Cukuplah orang Islam itu dikatakan sebagai orang yang berbuat jahat atau kejahatan itu ada pada dirinya. Ini cukup sudah dikatakan muslim yang jahat. Siapa? Ketika dia mencela saudaranya. Jadi perbuatan dia mencela orang itu sudah perbuatan besar. Gitu loh. Itu sudah perbuatan dosa besar sendiri. Maka taubatnya adalah meminta maaf kepada orang yang Anda maki-maki itu. Berat ini taubatnya. Makanya banyak hadis Rasulullah SAW yang menyuruh kita untuk menjaga lisan kita. Mencela. Ya, memang itulah setan. Dorong kita untuk mencela orang yang tidak kita sukai. Jadi orang Islam bukan laisal mu'min bita'an walal la'an walal fahish walal badhi. Orang Islam bukan orang yang suka ta'an, menusuk kehormatan orang. La'an, mengutuk orang. Fahish, badhi, mulutnya tidak kasar dan kotor sama orang. Tak suka merendahkan orang lain. Ini bukan muslim. Apalagi seorang pemimpin. Apalagi calon pemimpin kerjanya ngerendahin orang. Tidak pantas Anda jadi pemimpin gitu aja. Jadi orang muslim itu harus menjadi ummah. Apalagi pemimpin. Inna Ibrahim kana ummah. Nabi Ibrahim itu ummah. Ummah itu apa? Suri tauladan.
Jadi pemimpin suri tauladan. Siapa pemimpin? Saya, Anda. Kita pemimpin di rumah kita. Kita pemimpin buat keluarga kita. Apa itu? Jangan mencela. Jadi ini udah dosa besar sendiri, Mas. Wallahu a'lam. Ada lagi yang mau bertanya? Fadhal, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Menurut penjelasan tadi kan bahwa hidayah itu berhubungan dengan amal kebaikan pasti akan mendapatkan hidayah. Tapi apakah mungkin pada orang yang kufur atau kan yang melakukan bid'ah, terus kemudian yang nasoro atau kafir itu pasti bisa mendapatkan hidayah? Karena kan ada beberapa orang yang menyebutkan kalau saya mendapatkan hidayah. Terus apakah hidayah itu bisa dirasakan bahwa itu memang betul hidayah dari Allah atau bukan? Itu aja. Terima kasih ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Menarik pertanyaan Anda ini. Tong kosong itu bunyinya nyaring, jemaah. Ya. Yang mengklaim dirinya orang waras ya berarti nggak sehat. Anda masuk rumah sakit jiwa semuanya ngaku waras. Dokternya dibilang gendeng, jemaah. Ya. Anda jenguk rumah sakit jiwa, jenguk temen atau apa. Anda dibilang apa? Orang gila. Jadi hidayah ini bukan ajang untuk unjuk gigi. Bukan ajang untuk unjuk otot bagi anak yang main nge-gym. Ini bukan unjuk gigi, Mas. Alhamdulillah saya dapat hidayah. Waduh. Ngaku-ngaku. Ya. Terus gimana dong? Yang tahu hidayah dikasih atau tidak itu siapa? Siapa? Allah. Allah, Mas. Yang tahu hanya Allah. Lalu terus kita apa? Kewajiban kita adalah menggapai dan usaha. Usaha aja untuk menggapai. Dan orang yang punya sifat seperti ini, dialah pejuang yang sebetulnya gitu ya. Dialah atlet yang sebetulnya gitu. Ini atlet beneran ini. Ini pejuang benar dia. Karena yang dia pikirkan adalah bagaimana saya berlatih. Bagaimana saya berlatih. Menang itu nanti gitu loh. Nah, inilah sifat orang beriman. Yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Dan mereka akan menjadi orang yang terdepan dalam melakukan ketaatan. Tak ada Abu Bakar mengatakan, Umar mengatakan bahwa saya dapat hidayah. Tidak. Bahkan mereka menangis. Umar menangis. Utsman menangis. Para sahabat nangis. Kenapa nangis? Karena takut masuk neraka. Inilah orang yang beriman. Berlomba-lomba dalam ketaatan. Dan mereka akan menjadi orang yang berdiri di depan. Dan orang yang mental seperti ini adalah mental pejuang dia. Di benak dia, apa yang sudah saya perbuat. Di benak dia, apa yang sudah saya berikan. Di benak dia, tidak ada saya pemenang. Saya the best. Apa yang saya peroleh? Tidak. Inilah orang yang beriman itu siapa. Tapi kalau dia belum berlomba, atau baru nyemplung kali, yang airnya baru sebetis,
atau airnya cuma semata kaki, lantas dia teriak, saya pemenang lomba renang di lautan. Waras nggak Mas? Paham? Tapi inilah kenyataan gitu loh. Menganggap wali, karomah, bapakku, mbahku, guruku, karomah ini, karomah ini. Ya wis lah Mas, sing waras ngalah. Sulit Anda berbicara sama orang yang separuh-separuh begini. Gak kebek begini, repot Anda bicaranya. Ini memang gak bek Mas. Mau ngomong apa? Doain aja, dicela. Yang gak boleh kita mencela. Ya kan? Ya sudah doain. Kita hanya mengingatkan yang lain jangan sampai memiliki ini. Adapun ke individunya, ya kita doain semoga dapat hidayah. Semoga Allah memperbaiki dia. Semoga Allah membuka pintu hidayahnya sehingga otaknya kebek lagi kan gitu. Jadi intinya yang kita pikirkan adalah malu fakullun miyasar. Lakukan aja. Pasti semua akan diberikan apa? Kemudahan. Dan Allah tidak akan mengingkari janjinya. Inilah mindset. Sering saya sebutkan ungkapan Umar bin Khattab. Yang membuat saya sedih, bukan doa saya dikabulkan atau tidak. Yang membuat saya sedih, apakah saya sudah berdoa. Lihat, artinya dia nggak mikir, saya dapat hidayah nih. Bukan itu yang dipikirin. Yang dipikirkan, apakah saya sudah tauhid, taat kepada Allah dan Rasulnya. Loh kenapa? Karena orang yang tauhid, taat pasti dapat. Pasti Mas. Kok Anda mikirin sono sedangkan Anda gak berbuat? Nanti diketawain sama kedai loh. Dia manjat pohon untuk mendapatkan apa? Buah dan pisang dia. Loh Anda gak manjat, gak pohon terus mengklaim dulu mbahku belum lahir saja sudah ketemu sama Rasul. Walah sing waras saya Mas. Walah. Begitulah. Jadi yang dipikirkan kita ini, kita sudah berbuat tidak. Karena orang yang berbuat pasti dia mendapatkan bonus. Pasti. Itu janji Allah dan Rasulnya. Ya, ada lagi ibu-ibu yang mau tanya. Adem, alhamdulillah. Ya, ini yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat buat saya dan kita semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan dari diri saya sendiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.